Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran Pronopis. Kita akan belajar hari ini tentang KD 3.10 ya. Bapak berharap anak-anak semua dalam kondisi sehat, on good condition, bisa mengikuti pelajaran hari ini walaupun jarak kita berjauhan. Mudah-mudahan PowerPoint yang Bapak sampaikan bisa membantu anak-anak belajar lebih lanjut. Hari ini kita akan belajar di KD 3.10 yaitu mengelola permintaan atas layanan BELDES. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak ada 3, yaitu setelah belajar bab ini, anak-anak diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian permintaan layanan atas BELDES. 2. Memahami tugas permintaan layanan BELDES. 3. Menangani permintaan atas layanan BELDES. Nah, dalam bab ini, dalam kompetensi dasar 3.10, ya di KD 3.10 ini, yaitu mengelola permintaan atas layanan BELDES. Ada 3 subbahasan yang kita akan bahas hari ini, yaitu struktur organisasi Uniform Service, nomor B pengertian bellboy, sedangkan nomor C tugas bellboy. Nah, kita langsung ke subbahasan kita yang pertama, yaitu struktur organisasi Uniform Service. Nah, dalam struktur organisasi ini, sesuai dengan gambar, yaitu pertama harus ada chief concierge. Kemudian di bawah chief concierge ini ada seorang asisten chief concierge. Kemudian di bawah asisten chief concierge ada bell captain. Nah, bell captain ini membawai 4 orang, yaitu bellboy, doorman, elevator operator, kemudian ada car valet. Nah, ini akan kita bahas satu-satu nanti anak-anak ya. Nah, kemudian membawai page boy, messenger, kurir, clerk room attendant, dan inquiry clerk. Nah, penjelasannya nanti Bapak akan jelaskan satu demi satu dari chief concierge. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut ya, anak-anak untuk diketahui bahwa kesan pertama tamu yang akan menginap di sebuah hotel tidak lepas dari peran dari layanan BELDES. BELDES merupakan salah satu outlet atau session pada kantor depan yang bertugas memberikan pelayanan barang atau transportasi tamu. Ingat sekali lagi anak-anak ya, itu memberikan pelayanan barang atau transportasi tamu. Seksi yang dikenal sebagai petugas berseragam dan penjaga pintu ini disebut juga sebagai uniform service yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan penanganan barang bawaan tamu, baik tamu baru tiba, pindah kamar, ataupun tamu-tamu yang berangkat. Di samping itu, uniform service juga bertugas untuk memberikan pelayanan penyampaian surat, pesan tamu, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelayanan tamu. Nah, sekarang kita akan mulai penjelasan dari bagan organisasi tadi ya. Yang pertama adalah concierge ya, chief concierge-nya ya. Chief concierge bertanggung jawab atas seluruh kegiatan concierge, yakni sebagai berikut. Nomor A, mengkoordinasi dan mengawasi seluruh kegiatan operasional bawahannya. Dia yang bertanggung jawab di concierge. Kemudian nomor B, membuat jadwal perencanaan kerja yang akan dilakukan oleh bawahannya. Harus dibuatkan schedule time-nya. Nah, nomor C, bertanggung jawab atas barang-barang yang dititipkan di porter room. Harus bertanggung jawab ya barang-barangnya. Nomor D, mengawasi seluruh keadaan tamu yang
Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi ya yang sempat terputus tadi ya. Kita akan lanjutkan ke rincian tugas uniform service ini. Yang pertama kita bahas di chip concierge tadi yang memiliki tanggung jawab ya. Ada 4 yaitu ada A, B, C, dan yang nomor D adalah mengawasi seluruh keadaan tamu yang ada di lobi serta bersedia memberi bantuan ketika tamu membutuhkannya atau mengalami kesulitan. Nah, ini gambarnya sudah Bapak tampilkan ya, yaitu chip concierge. Nah, yang di depan satu orang di depan yang ini ya, yang ini adalah chip concierge-nya ya. Sedangkan yang di belakang ini ada asisten-asistennya, ada bell captain, ada asisten chip concierge ya. Ini mereka juga memiliki kantor di depan kantornya ya, ada di bagian lobi. Nah, kemudian dari bagian tadi, bagian struktur organisasi, yang nomor 2 adalah asisten chip concierge. Nah, tugasnya apa saja? Itu ada 2, yaitu membantu pekerjaan chip concierge. Ingat, membantu pekerjaan chip concierge. Nah, nomor B, menggantikan untuk sementara apabila chip concierge berhalangan. Nah, misalnya tidak masuk, sakit, atau ada kegiatan lain yang penting, sehingga asisten inilah yang menggantikan posisinya, menggantikan posisi chip concierge. Nah, nomor 3 ada bell captain. Nah, tugas bell captain ini adalah mengawasi dan bertanggung jawab atas barang-barang tamu yang disimpan atau dititipkan. Kemudian nomor B, mengawasi pengambilan barang-barang tamu dari tempat penyimpanan barang. Kemudian nomor C, mengawasi cara kerja bellboy. Harus diawasi itu, bellboy-nya kerjanya bagus apa tidak, main-main apa tidak. Nah, kemudian nomor D, memberikan petunjuk cara kerja yang baik seperti penggunaan troli yang digunakan untuk mengangkut barang-barang tamu ke dan dari kamar. Kemudian nomor 4 yaitu page boy. Page boy ini bertanggung jawab untuk memanggil tamu apabila ada telepon penting atau ada tamu lain yang ingin menemui seseorang di hotel yang bersangkutan, di hotel bersangkutan ya. Panggilan tersebut bisa dilakukan melalui loudspeaker pada setiap outlet, sehingga tamu yang dipanggil yang berada pada suatu outlet akan menanggapi panggilan tersebut ya. Pada hotel tertentu, page boy bertugas menyampaikan pesan, surat, telegram, dan lain-lain apabila di hotel tersebut tidak ada petugas messenger. Nah, nomor 5 ada bellboy. Bellboy bertanggung jawab untuk membawa barang-barang tamu. Kemudian nomor B, menawarkan bantuan kepada tamu yang terlihat mengalami kesulitan. Harus dibantu, itu yang membantu adalah bellboy. Nomor C, menyampaikan pesan tamu. Nomor D, menjaga kebersihan dan kerapian lobi. Nah, di lobi perlu dibersihkan, harus selalu tampak bersih, kemudian harus selalu tampak rapi. Kemudian nomor E, melaporkan apabila ada permasalahan. Nomor F, menyimpan barang-barang tamu. Dan yang nomor G, membantu karyawan yang lain. Nah, pada saat bekerja di lobi harus saling membantu. Nomor 6 ada messenger. Nah, messenger ini bertugas menyampaikan pesan email, telegram, telex, dan komunikasi internal. Ya. Nah, tetapi tidak semua hotel memiliki messenger. Nah, ada yang punya, ada yang tidak, tergantung hotelnya besar apa kecil. Nah, doorman. Nah, doorman ini bertanggung jawab untuk membuka dan menutup pintu mobil taksi dan membantu tamu keluar masuk mobil atau taksinya. Memberi salam dengan sopan sesuai waktu bertugas. Misalnya good morning, good afternoon, sesuai waktu ya. Membantu memayungi tamu saat hujan atau panas, biar tidak kepanasan tamunya. Membantu bellboy menaikkan atau menurunkan.
Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi. Kita baru sampai di doorman ya. Doorman bertanggung jawab yang sampai di tadi udah sampai di nomor D ya. Nomor D, membantu bellboy menaikkan atau menurunkan barang dari atau ke mobil taksi yang digunakan oleh tamu ya. Itu nomor D. Yang sedangkan nomor E ya, biar lebih besar Bapak besarkan dulu ya. Ya. Nah, di sini nomor E, menjaga kebersihan pintu utama. Nah, karena areal kerjanya di sana, jadi handle pintu, kaca-kaca yang dekat pintu itu harus bersih itu. Biar harus celing semua. Harus bersih. Nah, kemudian nomor F, mengawasi lalu lintas kendaraan di areal hotel. Nah, di lobi itu harus dilihat biar tidak macet ya. Tamunya datang, kemudian sirkulasinya harus lancar, tidak boleh ada kemacetan di lobi di depan ya. Kemudian nomor G, menghubungi mobil atau taksi sesuai pesanan tamu. Ya, kalau tamunya mau pakai taksi harus dipesankan. Serta mengarahkan tamu-tamu yang datang menuju resepsionis. Nah, itu harus diarahkan ke meja resepsionisnya biar tidak bingung. Nah, ini gambarnya Bapak sudah tampilkan anak-anak ya. Yang ini, yang sebelah kiri ya, sebelah kiri itu yang berdiri dekat pintu itu doorman ya. Kemudian yang bawa troli ini, yang sebelah kanan, yang bawa barang-barang tamu itu bellboy-nya. Nah, nomor 8 ada kurir ya. Kurir bertugas untuk mengantar tamu dari titik kedatangan dan ke titik keberangkatan, ya, serta mengambil dan mengisi surat ke dan dari kantor pos. Kurir juga bertugas membeli tiket. Nah, misalnya tamunya mau berangkat hari apa, kemudian pakai Garuda apa pakai Merpati apa pakai apa, ya, itu harus membelikan tiketnya itu kurirnya yang jalan, ya. Kemudian nomor 9, elevator operator. Nah, elevator operator itu bertugas untuk mengantar tamu dalam ya menaiki lift. Ya, lift. Kalau di Bali mungkin lantai 3 sudah tinggi, lantai 4 sudah tinggi. Tapi kalau hotelnya lantai 10 itu harus pakai lift. Jadi ada petugas elevator operatornya. Kemudian menjaga kebersihan lift. Nah, di situ harus bersih liftnya karena area kerjanya di sana. Menjaga lift tetap terjaga sepanjang waktu saat dibutuhkan. Nah, itu harus dijaga. Listriknya mati apa tidak, ya. Serta mencegah orang yang tidak berkepentingan untuk mengoperasikan lift. Nah, itu harus dioperasikan oleh elevator operator supaya liftnya awet, supaya liftnya bagus terus. Nah, nomor 10. Nomor 10 ini kita sampai di cloak room attendant. Nah, cloak room attendant ini bertanggung jawab untuk menjaga barang-barang tamu. Misalnya topi, jaket, payung, mantel, tas, ya. Kemudian tas tangan yang kecil itu dan lain-lainnya. Itu harus dijaga. Serta memastikan kebersihan dan kerapian cloak room. Nah, ini di sini karena di room ini atau di ruangan ini tamu-tamu akan menyimpan atau menitipkan untuk sementara jaket, payung, mantel dan tas tangannya. Nah, nomor 11 ada car valet. Nah, car valet ini bertugas untuk menangani masalah parkir kendaraan. Membantu tamu memarkirkan kendaraannya. Nah, itu biar nggak capek tamunya dibantu untuk parkirnya. Menjaga keamanan areal parkir. Nah, itu harus jaga. Jangan sampai nanti ada yang hilang di parkir itu. Harus dijaga keamanannya. Mengantarkan kendaraan yang tepat kepada pemiliknya. Jangan sampai keliru mobilnya. Nah, di sini Bapak sudah tampilkan gambarnya ya, anak-anak ya. Nah, yang sebelah kiri ini ada tamunya, ya. Tamu lagi menitipkan jaketnya atau jasnya. Nah, di sini karyawannya ya. Ini karyawan hotel.
Kita lanjutkan lagi anak-anak ya. Ini yang sebelah kanan ya, Bapak besarkan dulu ya biar cukup jelas gambarnya ya. Yang sebelah kiri ini yang ini ya, ini adalah tamunya yang sedang menitipkan jasnya, sedangkan yang kanan adalah pegawai atau karyawan hotel yang akan menyimpan jasnya. Nah, selanjutnya ada gambar di mana seorang car valet akan membantu memparkirkan mobil tamunya. Nah, ini yang pegang handle pintu adalah car valetnya, sedangkan yang kiri adalah tamunya. Ya, seperti itu anak-anak car valetnya. Nah, nomor 12 adalah enquire clerk. Nah, enquire clerk bertugas untuk menjawab pertanyaan dan memberikan informasi kepada tamu, kemudian menyalurkan pesan telegram, menjual koran, tiket pertunjukan, serta menerima pesan telegram dan sebagainya dari tamu untuk kemudian dikirimkan ke kantor pos. Ya, itu tugasnya enquire clerk. Nah, ini Bapak tampilkan adalah contoh gambar bell desk ya di lobi. Ini gambarnya seperti itu anak-anak di hotel, di kantor di depan, di lobi itu ada seperti ini ya, tempat menerima tamu kita. Nah, ini juga contoh bell desk-nya. Nah, di sini ada pegawainya, anak-anak ya, ada komputernya di sini, ditata dengan rapi. Kemudian anak-anak bisa mengarahkan tamu kita ke bell desk di sini. Nah, selanjutnya di pokok bahasan kita yang kedua, yaitu ada pengertian bellboy. Anak-anak coba perhatikan di sini pengertian bellboy karena nanti tugasnya juga akan berkaitan dengan pengertian bellboy ya. Nah, bellboy, apa itu bellboy? Nah, di dalam sebuah hotel, entah itu hotel berjenis resort, city, marine, maupun transit, pasti membutuhkan karyawan yang bertugas untuk menangani barang bawaan tamu. Petugas ini dinamakan bellboy. Nah, ingat, bellboy itu adalah tugasnya menangani barang bawaan tamu. Nah, bellboy sebagai petugas yang bertanggung jawab terhadap penanganan barang bawaan tamu serta menjalankan tugas-tugas dari atasannya. Di Eropa, petugas ini disebut bellman, bellhop, luggage porter, atau service clerk. Nah, itu kalau di Eropa ya, anak-anak ya. Bellboy memiliki peran penting dalam seksi pelayanan barang. Bellboy melakukan tugas pada saat tamu check-in, check-out, atau permintaan room change. Nah, itu berarti pindah kamar dia ya. Dari check-in, baru masuk, baru datang ke hotel, sampai dia berangkat meninggalkan hotel kita, atau masih menginap tetapi kamarnya ditukar, di-change ya. Dan memastikan bahwa tamu telah mendapatkan pelayanan dan sambutan yang hangat. Selain itu, bellboy bertanggung jawab atas penanganan barang-barang bawaan tamu, transportasi, dan informasi bagi tamu secara efisien dan sopan serta profesional. Petugas bellboy dituntut untuk dapat memberikan kesan pertama bagi tamu. Nah, kesan pertama, ingat anak-anak ya, kesan pertama. Nah, bukti kepuasan tamu terhadap bellboy seringkali diwujudkan dalam bentuk pemberian tip, ya tips, to ensure prompt service, uang tips ya. Nah, bellboy dituntut untuk selalu bersikap profesional, apalagi dalam menangani barang-barang bawaan tamu yang memiliki harga yang cukup mahal dan harus ditangani dengan perlakuan khusus seperti tidak boleh dibanting, dijatuhkan dan sebagainya. Ya, itu harus dikelola dengan baik barang-barang bawaan tamu kita. Nah, nomor C, tugas bellboy. Tugas-tugas bellboy dapat
Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi ke tugas bellboy. Ini pokok bahasan yang ketiga, yang terakhir berarti ya. Mohon diperhatikan anak-anak ya, karena nanti tugasnya juga akan berkaitan dengan ini. Mohon disimak dengan baik ya. Tugas bellboy. Nah, apa saja tugas bellboy ya? Sini tugas bellboy adalah mengisi daftar hadir, posting time card. Nah, itu anak-anak setiap kerja harus isi tuh, harus mengisi daftar hadir dulu. Nah, kemudian membaca buku log atau logbook. Nah, untuk mengetahui masalah yang perlu diselesaikan. Yang ketiga, menangani barang bawaan tamu perorangan maupun tamu rombongan pada saat kedatangan. Kemudian menangani barang bawaan tamu perorangan ataupun tamu rombongan pada saat keberangkatan, berarti check out. Nomor 5, menangani barang bawaan tamu pada saat pindah kamar atau room change. Kemudian mengisi dan melengkapi guest card. Ya, ini kartu untuk tamunya ya, guest card-nya. Menangani penitipan barang dan melakukan inventarisasi barang-barang tersebut secara rutin ya, continue ya. Kemudian mengantar surat, koran atau pesan ke kamar tamu. Yang terakhir menjaga kebersihan ya, kebersihan tempat kerja ya. Tempat kerjanya di mana? Nah, di areal kerja kita harus selalu bersih. Kemudian menerima tugas-tugas lain dari bell captain, karena bell captain adalah atasannya bellboy ya. Jadi apapun tugasnya harus diselesaikan dengan baik. Membuat atau menyusun errand card sesuai errand dan OBS atau permintaan tamu atau manajemen ya. Nomor 12, menerima kunci kamar dari resepsionis, kemudian mengantarkan tamu bersama barangnya ke kamar yang telah ditentukan. Itu mekanismenya. SOP-nya seperti itu anak-anak ya. Kemudian memasang luggage tag pada barang-barang tamu, khusus grup. Ini khusus grup harus itu ya. Membuat atau menyusun bellboy control sheet floor pada saat pengantaran tamu check-in dan check-out. Memberikan keterangan kepada tamu yang berhubungan dengan fasilitas hotel serta peralatan kamar. Nah, itu harus diberikan informasi ya anak-anak ya, diberikan informationnya. Nah, kemudian nomor 16, memberikan kelengkapan fasilitas kamar pada saat akan mengantar tamu check out dan meminta kunci kamar tamu serta mengembalikannya ke resepsionis. Jangan lupa itu kuncinya diminta, kemudian dikembalikan di kantor depan di resepsionisnya. Kemudian nomor 17, melakukan pemanggilan kendaraan melalui car calling ya. Itu dipanggil kendaraan apa yang akan digunakan untuk tamu kita yang akan check out. Kemudian menerima keluhan tamu dan meneruskan kepada bell captain. Nah, bell captain ini akan meneruskan lagi ke asistennya, asisten concierge. Kemudian kalau tidak selesai di sana maka akan diselesaikan oleh concierge-nya, chief concierge-nya ya. Nomor 19, menghadiri briefing dan meeting yang diadakan oleh front office manager. Nah, briefing itu pagi setiap kita mau mulai kerja atau shift siang pas mau mulai kerja selalu ada briefing untuk meminimalkan permasalahan-permasalahan yang terjadi, mengevaluasinya dan memberikan tindak lanjut. Nah, ini salah satu bellboy ya, bellboy yang sedang menurunkan barang dari mobil, kemudian ditaruh dengan rapi di trolinya ya. Nah, ini sudah dibawa menuju ke kamar ya sama bellboy-nya, menangani barang-barang bawaan tamu ya, itu harus ditangani dengan baik. Yang besar, yang berat kita taruh paling bawah, kemudian dan seterusnya. Itu ada teknik menyusun atau menaruh barang-barang bawaan tamu. Mengantarkan tamu beserta barangnya ke kamar. Nah, ini juga pekerjaan dari bellboy. Tadi sudah disampaikan ya. Nah, jadi barang-barangnya diantar sekalian mengantarkan tamu.
Baiklah anak-anak, ini bellboy-nya sedang mengantar tamu beserta barangnya ke kamar sesuai kamar yang dituju. Ya, selanjutnya, ya. Nah, sesampainya di kamar, seorang bellboy pun harus menjelaskan fasilitas kamar yang ada. Usahakan menjelaskan sesuai urutan arah jarum jam supaya tidak ada yang ketinggalan. Jadi satu persatu kita jelaskan sehingga tamunya paham. Kita harus menjelaskan remote control TV, remote control untuk AC-nya, bagaimana menggunakannya. Kemudian kita akan menjelaskan untuk laundrynya, kemudian kamar mandinya, untuk panas dinginnya, untuk wash basinnya dan lain sebagainya. Nah, kita harus teleponnya juga kita harus jelaskan di sana. Itu menjelaskan fasilitas kamar seperti tugas kemarin yang sudah anak-anak hafalkan ya, yang sudah anak-anak videokan itu. Salah satunya adalah seperti itulah kita menjelaskan fasilitas kamar. Nah, ini ada tugas untuk anak-anak ya, untuk tanggal 24 Agustus ini, untuk hari ini, anak-anak mendapatkan tugas, ada 2 tugas, yaitu menjelaskan tentang tanggung jawab concierge, chief concierge, nomor B, page boy, kemudian clock room attendant. Nah, itu tanggung jawabnya apa saja. Nah, itu semua sudah ada di video ini, di PowerPoint ini, anak-anak tinggal simak, kemudian dibaca dengan baik, pasti jawabannya sudah ada semua ya. Kemudian nomor 2, jelaskan tentang bellboy dan tugasnya. Nah, untuk yang nomor 2 ini, anak-anak harus menjelaskan pengertian bellboy. Bellboy itu apa? Kemudian tugasnya apa? Ada 19 tugas yang harus diselesaikan oleh seorang bellboy. Nah, tugasnya nanti ditulis dengan rapi, bersih dan benar. Kemudian jawabannya anak-anak bisa kirim ke WA-nya Bapak. Nah, baiklah anak-anak, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan-kesalahan, mungkin salah ucap, kemudian kesederhanaan tampilan videonya. Pengharapannya Bapak adalah bagaimana anak-anak bisa belajar hari ini dengan baik. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan anak-anak pengetahuan baru. Dan jangan lupa tetap semangat walaupun anak-anak belajar di rumah. Terakhir, Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.